Selamat pagi Mbak Via. Selamat pagi. Kita bertemu kembali ya. Mbak Via masih ingat kan dengan saya? Perawat Dinda. Iya betul. Mbak Via hari ini kabarnya baik? Baik. Mbak Via bagaimana perasaan Mbak Via setelah kemarin kita berlatih berpakaian apa sudah diikuti? Sudah. Ya baik, alhamdulillah ya. Mbak Via sudah menerapkan yang kita latih kemarin. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan sesi yang ketiga, yaitu cara makan yang baik dan benar. Mbak Via selama ini makan dibantu atau bisa sendiri? Sendiri, tapi suka tidak habis. Kadang juga jarang makan. Nah, untuk hari ini kita akan latihan cara makan yang baik dan benar agar Mbak Via bisa menghabiskan makanannya. Mbak Via sedikit bertenaga karena saya lihat Mbak Via tuh hari ini kayak lesu ya. Iya, mungkin karena beberapa hari ini makannya nggak habis terus ya, jadi energinya nggak powerful. Baik, hari ini kita akan berlatih makan secara mandiri agar Mbak Via dapat memenuhi kebutuhan nutrisi dan energi. Kira-kira waktunya sekitar 10 menitan. Apa Mbak Via bersedia? Bersedia. Tempatnya mau di sini aja atau mau berpindah? Mau di sini. Di sini aja ya. Baik, kalau gitu. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu atau enggak? Belum ada. Belum ada ya. Kita mulai aja ya. Jadi makan tuh kan, kalau makan itu semua orang makan ya. Makan itu kebutuhan makhluk hidup. Satunya ya kita manusia. Makan tuh dibutuhkan untuk energi untuk kita beraktivitas. Tujuan dari ini untuk membantu energi dan nutrisi melalui makan secara teratur dan mandiri, bisa meningkatkan kemampuan Mbak Via dalam aktivitas sehari-hari, biar nantinya Mbak melakukan aktivitas sehari-hari itu nggak lesu gitu. Nanti saya akan menjelaskan. Yang pertama, Mbak Via bisa menentukan makanan apa yang hari ini ingin Mbak Via makan. Tentunya makanannya yang sehat seperti sayur-sayuran atau omega kayak telur, daging begitu. Jangan yang jajan-jajanan asin-asinan kayak yang seblak atau mie instan gitu, nggak baik. Oke Mbak Via? Iya. Jadi untuk makan tuh sehari 3 kali, pagi, siang atau sore, dan malam. Dan kalau malam pun baiknya itu makan malam sekitar jam 7 atau jam 8. Jam 8 itu udah mentok. Karena biasanya Mbak Pia kalau tidur jam berapa? Saya tubuhnya tengah malam, jam 12, jam 11. Berarti Mbak Pia tidurnya malam. Kalau bisa mah, kalau sekarang, kalau misalnya nggak ada kegiatan sampai aktivitas malam, mending kita tuh tidur minimal jam 10 ya Mbak. Jadi biar tubuh kita juga butuh istirahat ya. Ada baiknya kalau tidur itu di bawah jam 11. Jam 10 itu biar tubuh kita juga beristirahat. Kalau semisal untuk makannya itu minimal 2 jam sebelum kita tidur, jadi organ yang mencerna makanan bisa beristirahat waktu kita sudah tidur begitu. Paham ya? Untuk makan pagi juga oke. Biasanya sarapan atau enggak? Kadang-kadang. Kalau sekarang dirutinkan ya, walaupun sekedar minum energen atau cuma makan roti aja, itu yang penting perut kita sudah terisi waktu pagi, jangan dibiarkan kosong. Soalnya tuh kalau semisal waktu pagi itu kita kan, kalau pagi kan beraktivitas ya tentunya, terus agar energi kita tuh terkumpul untuk melakukan aktivitas sehari-hari itu jadi kuat gitu, biar nggak lesu begitu. Selanjutnya, kalau semisal makan, biasanya Mbak Pia makannya pakai sendok atau pakai tangan? Pakai sendok. Kalau pakai sendok, nggak pakai sendok aja sih, kayak mau pakai sendok ataupun nggak pakai sendok itu, sebelum makan kita harus cuci tangan. Mbak Pia udah tahu cara cuci tangan yang baik dan benar 6 langkah cuci tangan, udah tahu atau belum? Tidak tahu. Saya ajarkan ya. Jadi untuk cuci tangan 6 langkah itu, yang pertama, pastikan mencuci tangan dengan air mengalir dan air bersih, dan siapkan juga ada sabun. Kalau bisa sabunnya sabun cair, jangan sabun yang batang, karena sabun batang itu bisa menumpuk bakteri. Jadi ada baiknya sabunnya sabun cair. Jadi yang pertama, basuh tangan menggunakan air mengalir yang bersih. Kita gosok-gosok, habis itu kita pakai sabun cair secukupnya aja, jangan banyak-banyak. Lalu kita balurkan ke telapak tangan. Setelah kita balurkan ke telapak tangan, kita pindah ke punggung tangan. Punggung tangan udah dua-duanya bergantian. Selanjutnya di sela-sela. Sela-sela udah, kita kunci. Setelah kunci udah selesai, kita ke ibu jari. Ibu jarinya diputar, jarinya bergantian. Nah, ibu jarinya udah, selanjutnya kita kukunya ya betul gitu. Jadi untuk kuku itu saya lihat kuku Mbak Pia pendek ya. Baiknya kalau kuku itu pendek, jangan panjang, karena kalau kuku panjang itu bisa untuk tempat bakteri hidup di dalam kuku itu. Apalagi kalau misal Mbak Pia suka makan pakai tangan itu, nah bisa jadi bakteri itu ikut masuk ke dalam perut dan bisa menyebabkan Mbak sakit perut gitu. Paham ya? Oke, kalau selain makan juga ada minum. Untuk minumnya Mbak Pia suka minum air putih atau enggak? Kadang. Kadang-kadang.
Kalau bisa mas sekarang kita minum satu hari minimal 8 gelas atau 2 liter. Itu banyak manfaatnya Mbak Pia. Cairan elektrolit Mbak Pia itu tercukupi, jadi Mbak Pia nggak dehidrasi begitu. Mbak Pia paham? Paham. Apakah saya menjelaskannya terlalu cepat? Tidak. Nah, untuk makan dan minumnya kan sudah selesai caranya. Selanjutnya untuk menjaga kebersihan setelah makan itu Mbak Pia bisa langsung mencuci tempatnya. Jangan ditumpuk-tumpuk banyak dulu baru dicuci. Bagusnya itu habis makan langsung dicuci. Begitu Mbak Pia, kalau habis makan dicuci atau enggak? Kadang-kadang Ya. Untuk sekarang kalau misal habis makan sebisa mungkin langsung dicuci aja ya Mbak Pia, biar nggak menumpuk juga, biar nggak bau juga kan. Kalau misal bekas makan kita dibiarkan terlalu lama kan bisa menimbulkan bau yang nggak sedap ya. Iya. Nah, lingkungannya juga jadi kotor. Mulai sekarang habis makan langsung dicuci ya Mbak Pia. Iya. Untuk mencuci piringnya Mbak Pia udah tahu kan? Udah tahu ya, berarti saya tidak perlu menjelaskan ya untuk cara mencuci piringnya. Baik, karena udah selesai untuk pembicaraan kita hari ini, Mbak Pia ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau begitu, kalau semisal saya meminta Mbak Pia untuk menjelaskan apa yang sudah saya jelaskan, apa Mbak Pia bisa? Sebelum makan kita cuci tangan agar kotorannya yang di kuku tidak masuk ke perut, jadi nggak sakit perut. Terus kita menyiapkan alat makan yang bersih, makannya 3 kali sehari, Ya. pagi, siang atau sore dan malam. Ya. Terus tidurnya tidak boleh di atas jam 11, jadi di bawah jam 11 tidurnya, biar tubuhnya bisa beristirahat. Terus tidur setelah 2 jam setelah makan agar organnya bisa istirahat saat kita tidur juga. Minum 1 hari 2 liter atau 8 gelas agar tidak dehidrasi dan tidak merasa haus. Ya. Seperti itu. Ya, berarti Mbak Pia udah paham ya untuk makan secara mandiri. Sudah. Kemudian Mbak Pia juga udah tahu cara makan yang baik, lalu cara merapikan tempat habis kita makan. Setelah ini Mbak Pia bisa diterapkan untuk kesehariannya ya, untuk latihan kita hari ini. Iya. Bareng juga yang latihan kita kemarin juga jangan dilupakan, sebisa mungkin untuk dirutinkan ya untuk latihannya. Iya. Baik Mbak, kita udah selesai. Saya kira saya sudah cukupkan sampai sini. Apa ada pertanyaan lain Mbak Pia? Tidak ada ya. Kalau begitu saya cukupkan untuk latihan kita hari ini. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi untuk sesi selanjutnya. Untuk sesi yang terakhir besok kita akan berbincang tentang cara BAB dan BAK yang baik dan benar. Apa Mbak bersedia? Bersedia. Waktunya kurang lebih sama seperti hari ini. Mau di sini aja atau mau berpindah tempat Mbak Pia? Mau di sini aja. Mau di sini aja ya. Kalau begitu saya akan pamit terlebih dahulu. Besok saya akan kembali lagi ke sini. Saya kembali ke ruangan ya apabila Mbak Pia ingin ada yang ditanyakan atau membutuhkan bantuan saya, ada di ruang perawat. Iya. Saya permisi Mbak Pia. Iya, terima kasih. Ya.